Halo, salam leadership wisdom bersama saya Dani Ronda. Senang boleh menjumpai Anda dan kali ini saya melanjutkan pembahasan mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Dalam bagian yang pertama, saya membahas tentang tiga tipe kepemimpinan yang negatif ya. Yang pertama, pemimpin yang tak dapat diduga, unpredictable leaders. Yang kedua, pemimpin yang dominan, domineering leaders, yang mengontrol, mendominasi, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah secretive leaders atau pemimpin yang rahasia, suka menyimpan untuk dirinya sendiri. Sukar berbagi dan tidak mau memberikan informasi. Nah, tipe kepemimpinan ini ada pada gembala-gembala dan juga pemimpin organisasi. Mesti hati-hati dan mesti evaluasi diri dan mesti perbaiki diri. Karena kita percaya kepemimpinan itu bukan hanya sekedar dilahirkan, pemimpin bukan dilahirkan semata-mata, tetapi juga pemimpin itu dan ilmu kepemimpinan itu dapat dikembangkan. Dan kita semua ada dalam YouTube ini karena kita belajar bahwa ini bisa diperbaiki dan dikembangkan. Nah, sekarang kita akan belajar lagi 3 tipe kepemimpinan berikutnya. Dan ini saya ambil dari Craig Groeschel, seorang ahli kepemimpinan juga yang sangat populer sekarang di Amerika. Dia memiliki teman-teman seperti Carey Nieuwhof dan Andy Stanley, semua ahli-ahli kepemimpinan yang sangat populer di Amerika. Saya tentunya modifikasi sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, tipe yang keempat adalah tipe pemimpin yang disebut passive leaders. Pemimpin pasif. Nah, bedanya dengan secretive leaders, dia belum tentu pasif, tapi dia menyimpan untuk dirinya. Tapi pasif ini adalah pemimpin yang menunggu. Ya, pemimpin yang menunggu kalau ada masukan-masukan baru dia bergerak. Kalau bawahannya tidak mengusulkan, dia diam saja. Dia orang yang tunggu saja. Ya. Jadi kalau BPJ-nya mengatakan menyuruh ini, dia baru kerjakan. Kalau daerah suruh membuat ini, sinode membuat ini, dia kerjakan. Jadi dia pasif. Dia hanya tugas rutinnya. Kalau dia seorang gembala, dia rutin berkunjung, dia rutin khotbah, dia rutin. Jadi hidupnya adalah hal-hal yang dikerjakan secara rutinitas. Tetapi ketika ditanya untuk apa terobosan-terobosan untuk mengembangkan jemaat, apa terobosan-terobosan untuk memulihkan tingkat kehadiran, apa yang dibuat untuk meningkatkan keuangan gereja dan seterusnya, pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda, pelayanan kaum wanita, kaum pria, kaum usia emas, persimas dan sebagainya, dia tidak punya ide. Baginya dia mengatakan, apa ide kalian? Ayo kita jalan saja. Jadi pemimpin yang tipe yang keempat adalah tipe pasif. Nah, banyak saya lihat juga ada gembala-gembala yang tipenya pasif. Nah, kelebihan pasif ini ya tentu dia tidak akan ada resiko yang diambil, tidak. Tetapi organisasi akan stagnan. Organisasi akan diam saja seperti itu. Nah, misalnya jemaatnya menurun, dia tidak peduli. Dia bilang, ya penting saya sudah menjalankan tugas. Dia tidak merasa terganggu dengan jemaatnya berkurang. Dia tidak merasa terganggu dengan keluhan-keluhan orang terhadap pelayanan yang kurang efektif lagi. Dan orang merasa tidak dilayani lagi, dia tidak merasa terganggu. Karena sepanjang dia sudah menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya. Minggu dia naik mimbar, berkunjung, mendoakan, dia sudah merasa cukup. Padahal tugas kepemimpinan lebih daripada itu. Nah, yang kelima, tipe kepemimpinan yang kelima adalah tipe pemimpin sehat, healthy leader. Nah, ini yang dicari sebenarnya. Kalau pasif, itu dia menanti, menunggu
Ya kalau ada orang memberikan masukan, ya dia ikut. Nah itu bagusnya juga. Tetapi sayang sekali seharusnya pemimpin mengambil alih. Tapi pemimpin yang sehat, healthy leaders, adalah pemimpin-pemimpin yang menghasilkan pengikut-pengikut yang setia. Di mana dia diberikan tanggung jawab, dia berinisiatif mulai dari visi, misi, program kerja, goal-goal, sasaran-sasaran, semua dibuat dengan jelas. Dia membuat manajemen yang bagus, dia mendelegasikan orang-orang, dia melatih orang-orang, dan sehingga menjadi gereja yang sehat dan menghasilkan pengikut-pengikut yang setia. Gereja mengalami pertumbuhan, jumlah anggota datang mulai sehat, keuangan mulai sehat, orang-orang mulai merasa diberkati, ada pertumbuhan iman, dan ada semangat untuk mencari jiwa, dan seterusnya. Inilah yang disebut healthy leaders. Mulai dari visi misi sebagai seorang pemimpin, manajemen, sistem controlling, semuanya dia tata mengikuti pola-pola kepemimpinan. Dan dia berdialog, dia mengevaluasi, dia seorang yang sungguh-sungguh pemimpin yang mempengaruhi, membuat orang terlibat dalam pelayanan, dan akhirnya gereja menjadi sehat. Jadi ini tipe pemimpin sehat nomor 5. Tapi nomor 6 ada yang lebih lagi, yaitu empowering leaders, pemimpin yang memberdayakan. Kalau healthy leader, tujuannya untuk menciptakan jemaat yang sehat, jemaat yang setia, jemaat yang melayani dengan baik. Tetapi kalau empowering leaders, pemimpin yang memberdayakan, adalah sama dengan pemimpin yang sehat, tetapi ditambah lagi dia menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Jadi di dalam gereja misalnya, dia juga menambah dengan training-training, pelatihan-pelatihan untuk mencetak pemimpin-pemimpin. Misalnya kepemimpinan dalam bidang pelayanan mimbar, kepemimpinan dalam bidang pelayanan lainnya, ekonomi jemaat, dan seterusnya. Dia mencetak pemimpin-pemimpin. Bahkan kemudian dia menargetkan membuat pos-pos pelayanan, dia mendatangkan asisten-asisten, lalu dia cetak di situ, dan dia utus menciptakan anak-anak daripada gereja itu. Dia bersifat memberdayakan jemaat. Bahkan misalnya dia ada di kota Jakarta, dia pikirkan di kota Tangerang belum ada, di sini belum ada, di sini belum ada. Dia memikirkan bagaimana menyiapkan tenaga pemimpin untuk kita utus ke sana. Itulah yang disebut empowering leaders. Healthy leaders menciptakan jemaat-jemaat yang setia. Tetapi empowering leaders, pemimpin yang memberdayakan, mencetak pemimpin-pemimpin. Inilah yang kita akan tuju dan mau tuju. Kalau seperti saya seorang ketua sinode, maka saya sedang menyiapkan orang-orang yang akan menjadi pengganti, orang-orang yang akan memiliki kemampuan memimpin generasi-generasi muda, mendorong semua lini punya kader-kader kepemimpinan. Karena kita harus menjadi pemimpin yang memberdayakan. Tidak berarti lalu kita setelah selesai, lalu kita pensiun. Bukan. Kita selesai, tetapi kita tetap melayani. Struktur mungkin berhenti, tapi fungsi sebagai pemimpin tidak akan pernah berhenti sampai akhir hidup kita. Tetapi struktur kita berhenti dalam jabatan itu. Peran kita untuk mentraining orang, melatih orang, mencetak orang, menuju visi Tuhan tidak pernah berakhir. Nah, tipe inilah yang perlu. Jadi ada 3 tipe terakhir yang kita bahas, yaitu jangan menjadi pasif, pemimpin pasif, passive leaders. Jadilah pemimpin healthy, pemimpin sehat, yang menciptakan gereja yang sehat, organisasi yang sehat. Tetapi
di puncaknya adalah harus menjadi pemimpin yang memberdayakan, mencetak pemimpin-pemimpin baru. Inilah tipe kepemimpinan yang perlu saudara miliki sebagai seorang pemimpin. Dan saya berharap tipe-tipe kepemimpinan ini mulai dari pemimpin yang tak dapat diduga, pemimpin yang terlalu mendominasi, pemimpin yang suka merahasiakan, pemimpin yang pasif, itu semua harus Bapak Ibu perbaiki. Lalu menjadikan diri Bapak Ibu menjadi pemimpin yang sehat, tapi terlebih dari itu menjadi pemimpin yang memberdayakan. Kiranya pelajaran ini akan menguatkan saudara, menginspire saudara, dan saudara akan bertumbuh dan bertambah di dalam kepemimpinan. Tuhan memberkati.